Terlihat di sebuah desa, tampak sedang ada sebuah perayaan dengan berbagai makanan, minuman, serta tari-tarian. Saat sedang ada perayaan, terlihat Cid yang sedang mabuk datang, dan dia langsung melahap makanan serta ngoceh-ngoceh tidak karuan. Dia tampak sangat kesal dengan kondisi yang dia alami saat ini. Dia tampak ngomel pada sebuah patung yang dijadikan sesembahan di kampung itu. Sementara dia yang sudah bekerja setengah mati masih tidak cukup juga. Akan tetapi patung tersebut tidak usah repot-repot. Orang-orang di desa datang membawakan uang serta makanan. Mike langsung mengusir Cid. Sebelum pergi, dia mengambil sebotol minuman. Pada malam harinya, ketika dia sedang memancing, terlihat sesuatu yang mendatanginya. Entah kerasukan setan apa. Dengan tangannya sendiri, dia menyangkutkan kail ke pelupuk matanya, ke bibir, bahkan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan seperti ada yang menarik benangnya. Dan terlihat seseorang yang sedang membacakan mantra. Terlihat sepasang tangan yang sedang mengaduk-aduk kain dengan tanah liat. Lalu dia melilitkan kain tersebut ke sebuah objek. Terlihat kalau objek itu adalah orang. Tampak seorang pemuda yang sedang membuang ikan-ikan di sungai. Namanya Tai, dan dia dimarahi oleh Bibi Nam karena itu adalah ikannya. Terlihat seorang pemuda yang sedang membantu Mina angkat galon air. Namanya adalah Tam. Dia datang ingin menemui kakaknya di kuil Tepayon. Tam lalu diantar oleh Tai ke kuil untuk bertemu dengan Luangna. Tam lalu mengutarakan maksud kedatangannya. Ia ingin bertemu dengan kakaknya, yaitu Biksu Ti, karena orang tuanya meninggal. Akan tetapi, informasinya 4 tahun yang lalu, Biksu Ti membunuh kepala biara dan dia kabur. Tam lalu meminta izin kepada Luangna untuk tinggal di situ. Tai lalu diminta untuk mengantarkan ke bekas rumahnya Biksu Ti. Tam yang dijelaskan bahwa listrik di tempat itu menggunakan genset dan jam 9 malam dimatikan. Kalau bisa, Tam jangan sampai keluar di malam hari karena para hantu pada gentayangan di tempat itu. Tradisi di daerah itu, mayat yang dibakar abunya dimasukkan ke dalam sebuah patung. Lalu patung itu diletakkan di dalam hutan dan mereka masih percaya dengan reinkarnasi. Jad adalah pemuda yang membuat patung untuk tempat abu orang yang sudah mati. Pada malam harinya, tampak Tam yang mendengar suara Ti. Saat dia bergegas mengikuti, terlihat olehnya sebuah patung wanita. Ketika dia memperhatikan, terdengar patung di belakang yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, tampak patung pria itu hidup. Dan Tam ternyata bermimpi seram pada malam itu. Tampak di pagi itu seorang biksu yang sedang terima tamu. Dan dia berkata bahwa ada sahabat yang akan menyakiti mereka. Dan dia menyuruh mereka untuk berdoa pada patung Porpu untuk melindungi dari bahaya. Ketika Tam dan Tai sedang enak-enak sarapan, terlihat oleh mereka biksu muda yaitu Kun dan Jai yang datang untuk membuli Tai. Tam yang melihatnya langsung saja menahan biksu Kun. Dan ketika Biksu Kun berkata saudaranya Tam adalah pembunuh, Tam yang tidak senang langsung mendorong Kun. Keributan itu langsung dilerai oleh biksu senior. Tam dan Tai yang berjalan berkeliling tampak melihat banyak ritual-ritual di desa tersebut. Mina yang membawa rantang yang berisi makanan diberhentikan oleh Biksu Kun. Sang biksu lalu memberikan Hun Payun kepada Mina untuk dia berdoa untuk kesembuhan sang ibu yang ternyata sedang sakit. Hun Payun ini adalah sebuah boneka jimat. Biksu Bridge yang sedang melintas, dia melihat kakaknya yang sedang bersama Biksu Kun.
Sang adik lalu berpesan kepada kakaknya kalau besok-besok dia datang, langsung saja ke tempatnya. Jangan mampir ke tempat yang lain, terutama Biksu Kun. Sang kakak lalu bergegas pergi dari tempat itu. Dan saat dia membawa sepeda, terlihat ada yang membonceng di belakangnya dengan mengenakan pakaian serba merah seperti warna Hun Payon. Di tengah jalan, karena kaget berpapasan dengan Tam, Mina terjatuh dari sepedanya. Tai yang cemburu melihat Tam membantu Mina bangun, berusaha untuk menjauhkan mereka berdua. Lalu Tai bergegas memboncengi Mina. Malam harinya, ibunya Mina melihat seseorang sedang menaiki tangga yang ada di depannya. Lalu dia berbicara karena dia menyangka itu adalah Mina agar segera mandi karena sudah malam. Tapi dia terkejut ketika Mina menjawab dari kejauhan. Ketika Mina dan ibunya sudah tertidur, terlihat satu sosok dengan kaki hitam serta tangan yang juga terlihat hitam sedang berusaha untuk memegang wajahnya Mina. Pagi harinya, terlihat Mina yang tampak kesakitan dan tetangganya menyarankan untuk membawa dia ke Porpu. Mina yang dibawa ke patung Porpu sedang diobati oleh Luangna dengan menyiramkan air di tangan Porpu di mana kucurannya langsung masuk ke mulutnya Mina. Setelah itu, Mina terlihat memuntahkan sesuatu yang berwarna hitam. Lalu dia mengacak-acak sesajen yang ada di situ. Ketika sang adik, Tam, dan dua kawan biksunya datang ke rumah orang tuanya, terlihat sang ibu yang sedang menangis karena khawatir akan kondisinya Mina. Tam mencoba untuk masuk ke kamarnya Mina. Terlihat dia yang sedang duduk sambil membentur-benturkan kepalanya ke dinding kayu. Mina lalu kabur dari rumahnya setelah melukai Tam. Mina yang datang lagi ke patung Porpu yang ada di tengah hutan dengan tangan yang diangkat di atas kepala seperti sedang meminta kepada patung tersebut. Di tempat yang sama pada malam hari, terlihat mereka yang belum juga menemukan Mina, sang adik yang berusaha untuk berdoa ke patung tersebut segera dihentikan oleh Tam. Bahkan Tam mengambil sebuah balok kayu, lalu dipukulkannya ke tangan Porpu hingga putus tangannya. Dia ingin membuktikan kalau patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Jet yang sedang membuat patung di rumahnya mendapatkan firasat yang sangat tidak enak. Sin lalu berpindah ke hutan. Terlihat Breeze yang ingin memukul patung Porpu ditahan oleh yang lain. Kayu yang terlepas dari tangannya Breeze lalu diambil oleh Tam. Dan saat akan dipukulkan, Jet tiba-tiba datang menahan sambil memperingatkan jika para warga tahu apa akan mendiamkannya. Tam yang pergi, tiba-tiba dia jatuh terduduk. Lalu dia memukulkan sebongkah batu ke tangannya sendiri. Dengan membacakan mantra, Jet lalu memberikan kalungnya pada Tam hingga dia tersadar. Pada keesokan harinya, terlihat Breeze dengan Jet berusaha mencari Mina di rumah pinggir sungai. Lalu mereka menemukan Mina yang ternyata sudah mati terapung di air sungai. Jet yang membuatkan patung untuk abunya Mina meletakkan patung tersebut di pekarangan rumahnya Mina. Tai yang menemukan sebuah patung di kota P3K ditanya oleh Tam, patung apa itu? Jet yang melihat lalu membuang patung itu di sungai. Lalu dia berkata, itu adalah Hun Payon. Setiap Hun Payon dibuat dengan cara yang berbeda, tergantung dari siapa dan untuk apa. Sementara yang tadi dia buang adalah untuk memikat. Breeze langsung saja teringat beberapa hari yang lalu ketika sang kakak tampak sedang memegang sebuah boneka di depan Biksu Kun. Tapi ternyata sang biksu tidak ada di rumahnya. Terlihat Biksu Tat yang sedang mencuri uang di sebuah lemari, tapi tidak dipergoki oleh Luangna yang punya uang, serta Tai. Tam yang sedang berjalan sendiri di hutan tampak mencium sesuatu yang sangat busuk.
Dan ketika didekati, ternyata itu adalah mayatnya Biksu Kun. Dan di tangannya tampak gelangnya Mina. Malam harinya, terlihat Biksu Tat yang keluar dari rumah. Dan tampak seperti ada yang sedang mengikutinya. Esok harinya, seorang biksu muda menemukan Biksu Tat yang sudah tewas dengan posisi digantung. Malam hari, ketiga biksu yang sedang lapar tiba-tiba dilemparkan sebuah jeruk. Sampai pada akhirnya jeruk-jeruk menggelinding ke arah mereka. Sementara Tam yang berada di tengah-tengah patung, mendadak ada sebuah patung yang hidup. Scene berpindah ketika biksu yang dilempar jeruk terlihat satu sosok yang menyeramkan dari belakang mereka. Tam yang lari tampak terikat oleh kain biksu dan terlihat biksu Gela yang sedang membacakan sesuatu. Tapi tiba-tiba Tam terbangun dari tempat yang tadi dan ternyata Jatlah yang menolong dia dengan menggunakan Humpayun. Ternyata Tam ingin dihabisi. Pada saat Tam dan Jet memeriksa peti matinya Biksu Kun, terlihat petinya kosong. Di rumah Jet, Tam yang masih tampak bingung bertanya patung apa yang digunakan oleh Jet yang bisa menyerupai dirinya. Jet menjelaskan kalau Humpayun ada satu cara khusus dengan memanfaatkan tubuh manusia sebagai elemen utama sehingga menjadi kuat. Baik dipergunakan untuk melindungi atau menghancurkan. Dan tadi Jet menggunakan tubuh Biksu Kun dan mereka harus menemukan mayatnya untuk dibakar agar tidak disalahgunakan lagi. Terlihat Tam dan kawannya yang sedang memeriksa rumah Biksu Gela karena Tam pada saat diserang melihat Biksu Gela yang sedang membaca sesuatu dan dia menemukan foto kakaknya dengan Biksu Gela. Terlihat Bridge dan yang lain coba memeriksa di rumah Luangna. Tampak Bridge melihat buku mantra dan tiba-tiba dia ditarik oleh Humpayun. Ketika mereka berhasil keluar dan berlari, tampak buku tersebut terjatuh. Karena tidak ada pilihan lain, mereka nyebur melewati sungai. Papa yang tidak bisa berenang diselamatkan oleh Tai. Dan saat itu Papang pergi karena dia melihat Humpayun mendekati. Tai pada akhirnya dibawa oleh Humpayun ke dalam air. Bridge yang marah kepada Papang karena dia pergi begitu saja tanpa menyelamatkan Tai, tiba-tiba sangat senang melihat Tai yang ternyata masih hidup. Ketika Tam dan Tai sedang duduk, terlihat seorang penduduk yang turun dari mobil, lalu mereka coba mengikuti kemana dia pergi. Tiba-tiba mereka ditodongkan senjata dan akhirnya Tam yang tertangkap. Tai lalu meminta bantuan para biksu muda. Scene berpindah ke Tam, terlihat tubuhnya yang terikat dengan beberapa lilitan kain di tubuhnya. Ketika dia meminta tolong kepada Luangna, ternyata dia salah. Luangna lah yang membuatnya seperti itu. Jet coba untuk merusak gembok pada pintu dan mereka menemukan Tam yang sedang terikat. Mereka yang sedang istirahat tanpa dikejutkan oleh kedatangan Humpayun. Biksu Gela yang datang tiba-tiba berteriak agar Biksu Kun berhenti. Lalu Tam mengalungkan kalung pemberian Jet ke lehernya Kun hingga hancur berantakan menjadi debu. Saat itu Luangna membacakan mantra. Ternyata Gela lah yang telah menemukan buku mantra tersebut. Dan ketika dia membukanya, terlihat sebuah artikel tentang mayat dalam patung. Dan dia adalah Luangna dengan Biksu Tat. Dan mereka bersembunyi sebagai biksu di vihara tersebut. Ketika Luangna diserang, dia segera membacakan mantra dan terlihat Humpayun yang menyerang Tam dan Jet. Ketika Tam ingin menggunakan kalung itu, terdengar Luangna yang mengatakan kalau itu adalah kakaknya Tam. Tai bergegas menyerang Luangna dan dia merobek mulutnya Luangna. Pada akhirnya, Biksu Gela, Jet serta Tam berusaha untuk berbicara kepada Ti. Dan pada akhirnya
Biksu Ti pergi dengan tenang. Film diakhiri dengan Tai yang berangkat ke Bangkok dengan Tam. Ketika mereka sudah mengantarkan Tam serta Tai, terdengar suara yang sangat keras dari rumahnya Tai. Terlihat Biksu Jai yang berada di situ. Dia cerita bahwa dia melihat Luangna membuat Hun Payon dengan mayat Biksu Kun. Biksu Jai yang saat itu diserang oleh Hun Payon, dia diselamatkan oleh Tai. Tapi dia menjelaskan bahwa Tai adalah orang yang menukar patung di rumah Mina. Dialah yang membunuh Biksu Tat, dia yang membunuh Ti, dia yang membunuh pria berkumis, dan dialah yang membunuh Mina, serta Biksu Kun. Dari scene yang terakhir, tampaknya akan ada kelanjutan dari film Hun Payon. Kita nantikan saja filmnya. Oke Sobat Neng, kita bertemu di alur film selanjutnya. Pesan penting dari film ini adalah kejahatan akan selalu ada sampai kapanpun. Tapi janganlah kita menjadi seseorang yang bisa menjadikan seseorang itu jahat. Atau ketidakpedulian kitalah yang terkadang membuat sekeliling menjadi tidak baik. Tetaplah belajar peduli. Terima kasih.